teman-teman, selamat datang di seri pembelajaran Terapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Kenalin nih, nama aku Seriudis dan aku akan menjadi guru kalian dalam pembelajaran kali ini. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang terapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah teman-teman ada yang tahu nilai-nilai Pancasila sebagai negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, Seriudis akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, nilai, dan pandangan hidup. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai dan semangat gotong royong yang berkembang di Indonesia. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tujuan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji yang harus ditunjukkan terhadap orang lain dimanapun berada. Tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah terhadap perbedaan karakter yang ada di lingkungannya. Hai Doni, lama tidak bertemu. Bagaimana liburan kamu kemarin di Festival Budaya? Festivalnya sangat meriah, Budi. Di sana aku belajar banyak tentang budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari pertunjukan tari saman dari daerah Aceh, pameran batik khas Kota Pekalongan, penampilan alat musik diva khas dari daerah Papua, dan masih banyak lagi acara budaya lainnya. Wah, itu keren sekali Doni. Ternyata budaya di Indonesia itu sangat beragam ya. Dan berbagai perbedaan budaya itu bisa dipersatukan di Indonesia. Apalagi di dalam satu acara festival budaya. Ya, itu benar, Budi. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, wajib menjaga persatuan dan kesatuan agar budaya kita tetap lestari dan tidak diambil alih oleh negara asing. Doni dan Budi berbicara tentang Festival Budaya Indonesia dan pentingnya menghargai perbedaan budaya. Mereka menyadari bahwa keberagaman budaya dapat menyatukan bangsa dan menjaga persatuan. Dalam profil pelajar Pancasila, mereka mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan kesadaran akan kekayaan budaya Indonesia. Dalam adegan ini, para pelajar menunjukkan profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya berkebinekaan global, dengan mengapresiasi dan menghormati beragam budaya Indonesia. Mereka belajar dan terlibat dalam Festival Budaya Indonesia, menunjukkan toleransi dan keberagaman sebagai wujud sikap inklusif dan menghargai perbedaan. Waduh, taman sekolah kotor sekali. Harus ada yang membersihkan taman ini. Kalau tidak dibersihkan,
nanti menjadi sumber penyakit. Hai teman-teman, tadi aku melihat taman sekolah sangat kotor sekali. Bagaimana kalau kita kerja bakti untuk membersihkan taman sekolah? Kalian setuju tidak? Ide bagus itu Budi, agar lingkungan sekolah kita tetap bersih dan asri. Ayo teman-teman, kita bersihkan taman sekolah. Aku akan membersihkan sampah yang ada di bawah pohon ya Doni. Baik Budi, aku dan teman-teman akan membersihkan area lainnya. Tidak terasa kegiatan membersihkan taman sekolah kita sudah selesai. Padahal tadi aku pikir akan lama membersihkan taman ini. Karena taman sekolah begitu luas, Budi. Itu karena kegiatan membersihkan taman sekolah ini kita lakukan bersama-sama. Seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa artinya peribahasa itu, Budi? Artinya, beban atau masalah yang berat, jika dihadapi bersama-sama, akan terasa lebih ringan. Nah, inilah yang dinamakan gotong royong. Teman-teman, apakah kalian sudah menyimak pada adegan kedua tadi? Pada saat Budi melihat taman sekolah yang kotor dan mengajak teman-temannya untuk membersihkannya, mereka berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini mencerminkan sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat kerjasama dalam profil pelajar Pancasila. Dalam adegan ini, para pelajar mempraktikkan sila ketiga dalam Pancasila. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu sila ketiga dalam Pancasila? Ya, benar sekali. Persatuan Indonesia. Mereka bersatu dan bekerja sama secara gotong royong untuk membersihkan taman sekolah, menunjukkan semangat persatuan dalam mengatasi masalah lingkungan secara bersama-sama. Budi, kabarnya minggu depan kita mau mendekorasi kelas ya. Kapan rapatnya? Nanti sepulang sekolah, kita rapat sebentar ya. Tidak lama kok, paling sekitar 20 menitan. Nanti kita bahas semua. Baik, untuk hasil rapat kali ini, yaitu setiap siswa membayar iuran sebesar Rp15.000 yang akan dikumpulkan kepada bendahara kelas. Dan untuk dekorasinya, yaitu dengan tema budaya daerah Bali. Hei Budi, bagaimana kalau kita sebagai pengurus kelas tidak perlu membayar iuran? Karena kan kita pasti jadi pihak yang paling disibukkan pekerjaan. Ada, itu namanya tidak adil, Doni. Kalau begitu ceritanya, sama aja kamu ingin korupsi. Hal tersebut sungguh tidak baik bagi kelas kita. Nanti kekompakan yang sudah lama kita jaga jadi berantakan. Hehehe, maaf deh Budi, lain kali aku tak akan berpikiran seperti itu. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah menyimak pada adegan ketiga tadi? Nah, pada adegan ketiga tadi, siswa mengadakan rapat untuk memutuskan dekorasi kelas dan iuran dalam persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat tersebut, mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Mereka belajar untuk mendengarkan pendapat semua pihak, mencari kesepakatan bersama, dan membuat keputusan yang adil sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam adegan ini, para pelajar menerapkan sila kelima dalam Pancasila,
Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu bunyi dari sila kelima dari Pancasila? Ya, benar sekali, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pengambilan keputusan bersama dan penerimaan iuran dari seluruh siswa mencerminkan semangat kesetaraan dan keadilan di mana semua pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan kegiatan di sekolah. Doni, kenapa kamu terburu-buru sekali? Ada apa? Itu ya, ada game baru yang udah dirilis sekarang. Doni mau download gamenya. Ada? Ayah kira ada apaan. Setelah kamu download gamenya, jangan lupa ganti baju dan sembahyang ya. Baik ya. Musuh terlihat, hati-hati. Wow, mantep banget gamenya. Cung. Kerja bagus. Doni, ini sudah lewat 3 jam. Tadi kan sudah ayah bilang, setelah download gamenya, langsung ganti baju dan sembahyang. Kenapa tidak kamu lakukan? Maaf ya, soalnya gamenya asik sih. Lain kali, kamu harus ingat tanggung jawabmu, Doni. Kamu berkewajiban untuk sembahyang sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Tuhan yang telah memberi nikmat bagi kehidupan kita. Apakah kamu sudah mengerti, Doni? Baik ya, sekarang aku akan ganti baju dan sembahyang. Pada adegan yang keempat, Ayah Doni mengingatkan pentingnya menjalankan kewajiban agama dengan sembahyang. Dalam profil pelajar Pancasila, menjalankan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan merupakan sikap spiritual dan kesadaran akan nilai-nilai agama yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam adegan ini, penekanan diberikan pada sila pertama dalam Pancasila. Teman-teman, apakah ada yang tahu bunyi dari sila pertama Pancasila? Ya, benar sekali. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayah Doni mengingatkan Doni tentang kewajiban beribadah dan menghormati Tuhan atas segala karunia yang telah diberikan. Wah, jarang sekali ayah lihat kamu belajar, Doni. Pasti besok ada ulangan ya. Tidak ada ujian, ayah. Doni tadi ada rapat tentang iuran sekolah. Kenapa ayah harus dilakukan rapat untuk memungut iuran? Rapat itu dilakukan untuk musyawarah, Doni. Rapat ini dilaksanakan karena semua anggota kelas berhak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, berpendapat, dan mengambil keputusan bersama. Hal ini penting agar keputusan yang diambil berdasarkan pikiran yang bijaksana dan untuk kepentingan semua orang. Jika pendapatnya berbeda, bagaimana ya? Jika terdapat pendapat yang berbeda, maka dengarkan pendapat tersebut dengan baik, diskusikan secara terbuka, cari titik temu, dan ambil keputusan bersama. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memperhatikan semua pihak dan mencapai keadilan bersama. Pada adegan yang kelima, Ayah Doni menjelaskan arti dan pentingnya rapat dalam menyepakati keputusan bersama. Dalam rapat, setiap anggota kelas berhak berpendapat dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Sebagai profil pelajar Pancasila, mereka belajar untuk menghargai perbedaan pendapat, mencari titik temu, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Dalam adegan ini, para pelajar menerapkan sila keempat dalam Pancasila. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu sila keempat dari Pancasila? Ya, benar sekali. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka mengadakan rapat untuk membahas dan memutuskan kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, musyawarah, dan mencapai keputusan bersama.
Ya, kenapa ayah menyuruhku untuk mematikan musiknya? Itu kan hakku. Kamu mengganggu orang lagi istirahat. Lagian sekarang udah jam 11 malam. Dan besok si Dorni ada ujian. Kamu itu tidak menghormati hak orang lain untuk istirahat. Kalau mau mendengarkan musik, pakai earphone saja biar tidak mengganggu. Baik ya, akan ku pakai earphone-nya. Lain kali, aku gak akan mengulanginya lagi. Pada adegan yang keenam, ayah Doni menegur Jamet karena mengganggu adiknya yang sedang tidur dengan mendengarkan musik keras. Ini mengingatkan kita untuk menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam profil pelajar Pancasila, kita diharapkan untuk bertindak dengan menghormati orang lain, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Dalam adegan ini, penekanan diberikan pada sila kedua dalam Pancasila. Nah, teman-teman, apakah ada yang masih ingat sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayah Doni mengingatkan Jamet tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain, bertindak dengan kedisiplinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman, dari video tadi, apakah merupakan contoh penerapan Pancasila? Sikap apa yang dapat diteladani dari video yang serius ditampilkan? Dan bagaimana cara untuk berperilaku, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila? Jawab di kolom komentar ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman mengenai penerapan Pancasila, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini ya. Serius akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran penerapan Pancasila ini. Semoga informasi dan pemahaman yang teman-teman dapatkan dapat memberikan manfaat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Teman-teman. Halo teman-teman. Pada sila pertama keturunan tanah air serta melestarikan pusing. Oh my god. Teman-teman. Kami akan kembali.